Halo Sobat Pans, balik lagi bareng aku Gita. Kali ini aku bakal bahas salah satu konglomerasi terbesar di Indonesia yang lagi banyak dibicarakan, yaitu grup Prajogo Pangestu. Siapa sih yang belum kenal sama grup ini? Kalau Sobat Pans sering dengar nama-nama seperti Barito Pacific, Saham Brand, Chandra Asih, atau Cuan, nah itu semua ada di bawah payung grup Prajogo Pangestu. Tapi sebenarnya, bagaimana sih kinerja bisnis mereka di tahun 2025 ini? Apa mereka masih cuan besar, atau malah ada yang lagi turun? Oke, langsung aja kita gas bahas ya. Sobat Pans pasti udah nggak asing lagi sama nama Prajogo Pangestu, salah satu orang terkaya di Indonesia. Grup mereka awalnya dimulai dari industri kayu, tapi sering waktu bisnisnya melebar kemana-mana dan sekarang jadi salah satu raksasa di sektor energi dan sumber daya alam. Mulai dari BRPT atau Barito Pacific, ini menjadi induk utamanya yaitu pusat dari semua bisnis di bawahnya. Ada Saham Brand yang fokus di energi hijau, kemudian TPIA atau Chandra Asih yaitu perusahaan petrokimia, kemudian ada Cuan, singkatan dari Petrindo Jaya Kreasi, perusahaan mereka yang bergerak di tambang batu bara. Kemudian ada PTRO atau Petrosea, bergerak di jasa tambang dan infrastruktur. Bayangin deh, satu grup aja udah ngurusin mulai dari tambang batu bara sampai energi ramah lingkungan. Nah, sekarang kita bahas kinerja keuangan dari mereka di kuartal pertama tahun 2025. Kita mulai dari Saham Brand yang fokus di energi hijau, terutama pembangkit listrik dan panas bumi. Pendapatan brand di kuartal 1 tahun 2025 tercatat sebesar 150,4 juta US dollar atau sekitar 2,4 triliun. Laba bersihnya mencapai 34,24 juta US dollar yang setara dengan sekitar 548 miliar. Dibanding kuartal pertama tahun lalu, laba bersih brand naik hampir 19%. Ini sinyal yang bagus banget karena artinya bisnis energi terbarukan mereka lagi ngebut, khususnya dari panas bumi yang memang jadi andalan utama mereka. Kemudian lanjut ke perusahaan kedua yaitu BRPT alias Barito Pacific yang jadi induk dari semua bisnis grup Prajogo. Pendapatan BRPT di kuartal pertama tahun 2025 tercatat sebesar 773,74 juta US dollar atau sekitar 12,38 triliun. Laba bersihnya mencapai 16,16 juta US dollar atau sekitar 258 miliar, naik 82% dibanding tahun lalu. Nah, Sobat Pans, ini juga jadi sinyal positif buat kondisi holdingnya. Artinya, BRPT berhasil meracik strategi yang bagus dari semua anak usahanya, terutama dari lini energi seperti brand. Nah, beda cerita dengan anak usahanya yang lain, yaitu TPIA atau Chandra Asih, yaitu perusahaan petrokimia. Di kuartal pertama tahun 2025, TPIA mencatat rugi bersih sebesar 25,64 juta US dollar atau sekitar 410 miliar. Meski kerugiannya lebih kecil dibandingkan kuartal 1 tahun 2024, tetap aja ini jadi catatan penting karena harga minyak mentah seperti bahan baku masih fluktuatif dan permintaan global untuk produk petrokimia juga belum stabil. Nah, kemudian lanjut ke perusahaan keempat dari grup Prajogo, yaitu Cuan alias Petrindo Jasa Kreasi, yang fokus di tambang batu bara. Pendapatannya di kuartal pertama tahun 2025 tembus 219,93 juta US dollar atau sekitar 3,52 triliun, naik 147% dibanding periode yang sama tahun lalu. Nah, tapi sayangnya, laba bersihnya justru turun drastis, jadi cuma 1,7 juta US dollar atau sekitar 27 miliar, yang turun hampir 94%. Loh, kok bisa? Nah, ternyata beban produksi dan biaya operasional mereka naik cukup tinggi. Jadi meskipun penjualannya naik tajam, keuntungan akhirnya justru ketahan. Lalu kemudian yang terakhir ada PTRO alias Petrosea, perusahaan yang bergerak di jasa pertambangan dan infrastruktur. Laba bersih PTRO memang kecil, cuma 920 US dollar atau sekitar 14,7 miliar. Tapi ini naik hampir 5 kali lipat dibanding kuartal pertama tahun 2024. Nah, Sobat Pans, yang menariknya, 4 emiten saham grup Prajogo yaitu BRPT, Brand, TPIA, dan Cuan kompak melakukan aksi buyback saham tanpa ROPS dengan total dana 5 triliun.
Nah, apa tujuan buyback ini? Yaitu meningkatkan nilai saham mereka di pasar, kemudian menjaga kepercayaan investor di tengah kondisi pasar yang fluktuatif, lalu memberikan sinyal bahwa manajemen yakin dengan prospek jangka panjang perusahaan. Langkah ini bisa bikin harga saham mereka lebih stabil, apalagi kalau ada tekanan jual dari investor retail. Sekarang kita bahas sosok sentral di balik semua ini, yaitu Pak Prajogo Pangestu. Per Mei tahun 2025, kekayaan beliau tercatat sebesar 24,1 miliar US dollar, atau sekitar 385 triliun. Oke, sekarang kita simpulkan ya mengenai saham grup Prajogo Pangestu. Jadi kalau kita simpulkan, BRPT dan Brand jadi andalan utama dengan pertumbuhan laba yang solid. Kemudian TPIA dan Cuan lagi hadapi tekanan, tapi masih punya potensi bangkit. Lalu kemudian strategi buyback mereka jadi langkah strategis untuk jangka panjang. Nah, secara keseluruhan, grup Prajogo tetap menunjukkan daya tahan dan adaptasi yang baik di tengah tantangan global. Nah, buat Sobat Pans, penting banget untuk lihat bukan cuma angka labanya saja, tapi juga strategi dan arah bisnisnya ke depan. Karena nilai perusahaan bukan cuma dari profit, tapi dari visi perusahaan itu sendiri. Well, jika Sobat Pans tertarik untuk berinvestasi saham di Panin Sekuritas, Sobat Pans bisa melakukan pembukaan rekening saham dengan cara scan barcode berikut ini, dan raih kesempatan mendapatkan promo cashback senilai Rp200.000 dengan setoran dana sebesar Rp1.000.000. Khusus menggunakan RDN Bank Panin. Dan Sobat Pans dapat menyetorkan dana dalam jangka waktu 7 hari setelah RDN jadi. Well then, happy trading dan happy investing. Investasi aman bersama Panin Sekuritas Pontianak.